Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, perkenalkan saya Sifal Putra Hulu, mahasiswa Ekonomi Pembangunan angkatan 2023. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu wisata budaya yang berada di Provinsi Riau, tepatnya di Kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu wisata budaya Danau Raja. Dan saat ini kita akan mempelajari dan menelusuri hal-hal apa saja yang ada di Danau Raja ini. Untuk itu, tonton video ini terus sampai habis ya. Kawasan Danau Raja dahulu merupakan bagian dari kawasan Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri adalah sebuah kerajaan bercorak Melayu yang berdiri pada tahun 1298 Masehi. Kerajaan Melayu senantiasa memindahkan pusat pemerintahannya tergantung pada kondisi dan periode tertentu. Pada tahun 1838, Sultan Ibrahim yaitu Sultan Indragiri ke-18 memindahkan pusat kerajaan ke Rengat. Pemindahan ini ditandai dengan dibangunnya sebuah istana kerajaan di tepian Sungai Indragiri yang disebut sebagai Istana Maligai. Tak jauh dari Istana Maligai terdapat sebuah danau yang diceritakan sebagai tempat mandi para putri kerajaan. Danau tersebut kini dikenal dengan Danau Raja, dan berakhirnya masa kerajaan Indragiri terjadi pada masa Sultan Mahmud Syah selaku Raja ke-26 sekaligus Raja terakhir. Kerajaan Indragiri bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949 setelah Indonesia merdeka. Kawasan Danau Raja setelah menjadi tempat terakhir pusat pemerintahan Kerajaan Indragiri, tepatnya di Danau Raja bersebelahan dengan Sungai Indragiri. Pembahasan mengenai perkembangan kawasan wisata Danau Raja dijabarkan secara periodik dibagi menjadi 4, yaitu periode pertama pada tahun 1980 sampai 1989 yang merupakan titik awal perkembangan kawasan wisata Danau Raja, dan pada periode kedua pada tahun 1990 sampai 1999 tahap perkembangan dimulai ada pada peran wisata swasta menggantikan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan wisata Danau Raja. Dan pada periode ketiga pada tahun 2000 sampai 2009, pemerintah daerah mengambil alih pengelolaan dan terdapat atraksi budaya dengan membangun replika istana kerajaan Indragiri. Dan pada periode keempat pada tahun 2010 sampai 2019, kawasan wisata Danau Raja menjadi tuan rumah sejumlah perhelatan akbar. Dan pada masa ini, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah 2017 sampai 2025 telah disahkan. Pada periode pertama, kawasan sekitar Danau Raja merupakan kawasan yang masih terisolasi dan belum ada pembangunan. Pada masa itu, terdapat dua akses menuju Jalan Raja, yakni Jalan Sultan sebagai akses utama dan Jalan Narasinga sebagai akses kedua. Kawasan sekitar Danau Raja terdiri atas Danau Raja sendiri, kemudian lahar rawa, kemudian hutan semak, dan lahan pemukiman. Masyarakat sekitar melihat adanya potensi wisata dari kawasan ini, dan pada tahun 1980, Danau Raja dan sekitarnya dibersihkan oleh masyarakat setempat dan pemerintah daerah melakukan program swadaya dan swakelola. Dan kemudian pada tahun 1982, Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu memberikan bibit pohon untuk ditanam di sepanjang sisi Danau Raja. Melihat adanya perkembangan wisata di kawasan Danau Raja, investor mulai membangun sebuah akomodasi yaitu Hotel Danau Raja. Dan pada akhir masa periode, pemerintah daerah mereklamasi sejumlah rumah penduduk demi memperluas area kawasan Danau Raja pada bagian utara. Dan dari segi aksesibilitas, Jalan Sultan sebagai akses utama diperbaiki dengan aspal. Lingkungan Danau Raja yang teduh serta akses yang baik membuat pengunjung mulai berdatangan untuk sekedar memancing dan bersantai menikmati pemandangan Danau Raja. Pada masa awal periode kedua, pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan di Kabupaten Indragiri Hulu. Sejumlah perusahaan daerah memberikan dana bantuan untuk pembangunan fasilitas wisata Danau Raja. Danau tersebut digunakan untuk membangun gazebo terapung dan jalan pedestrian yang dibangun di sepanjang Jalan Sultan. Pembangunan fasilitas tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat dengan bergotong royong. Dan pada tahun 1993 terdapat tambahan atraksi alam berupa wahana permainan air perahu dayung yang diberikan oleh sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengelolaan kayu. Masyarakat setempat juga berinisiatif membuat kolam ikan yang berada di sebelah Danau Raja sebagai tambahan daya tarik. Karena
Karena melihat adanya perkembangan pada kawasan wisata Danau Raja, sejumlah pihak swasta menawarkan diri untuk mengelola kawasan wisata ini. Selama periode kedua, telah terjadi pergantian pengelolaan dari pemerintah daerah kepada pihak swasta, yakni yang pertama Organisasi Masyarakat Antasena sekitar tahun 1995 hingga 1996. Kemudian, Lembaga Ketahanan Masyarakat itu sekitar tahun 1997 hingga 1999. Dan yang terakhir adalah Lembaga Adat Melayu pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Selama dipegang oleh swasta, pagar pembatas terbuat dari seng yang cukup tinggi dibangun di sepanjang Jalan Sultan. Pemandangan kawasan wisata Danau Raja tertutup dari luar sehingga pengunjung hanya bisa masuk lewat akses utama. Pada masa ini, tiket masuk mulai diberlakukan. Dana yang diperoleh dari penjualan tiket masuk digunakan untuk mengupah petugas kebersihan dan keamanan. Pada periode ketiga tahun 2000, pengelolaan objek wisata Danau Raja diambil alih oleh pemerintah daerah setempat, tepatnya di bawah kendali Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata. Dan pada masa awal periode, pemerintah daerah membangun tambahan sejumlah fasilitas penunjang wisata. Pagar pembatas yang semula terbuat dari seng diganti dengan pagar berbahan wire mesh. Hal ini dilakukan agar rona Danau Raja yang terlihat oleh pengguna jalan yang melewati Jalan Sultan. Fasilitas lain yang dibangun yaitu unit toilet umum, unit shelter, dan tempat bermain anak. Semua fasilitas tersebar pada sisi selatan Danau Raja. Mengingat pada masa ini, pengguna kendaraan bermotor sudah mulai masif, maka dibangun pula kantong parkir untuk kendaraan roda 2 dekat dengan main entrance. Seiring dengan pengunjung yang semakin ramai, pedagang kaki lima atau PKL dan warung makan juga mulai berkembang di sekitar kawasan wisata Danau Raja. Pada tahun 2004, Raja Tamsir Rahman selaku Bupati Indragiri Hulu mencetuskan untuk membangun sebuah replika istana kerajaan Indragiri bermodal sebuah foto istana yang kabarnya didapat di perpustakaan Leiden Belanda. Pemerintah daerah Indragiri Hulu kemudian melakukan pembangunan kembali duplikat istana kerajaan Indragiri ini, tepat di atas lahan kosong sebelah utara Danau Raja. Pembangunan replika istana Indragiri telah selesai dan telah diresmikan pada tanggal 10 Februari 2008 oleh Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsir Rahman, yang telah dinobatkan sebagai Yang di-Pertuan Raja Muda Indragiri. Keberadaan replika istana kerajaan Indragiri ini menambah daya tarik wisata Danau Raja, khususnya di bidang sejarah budaya Melayu. Replika istana kerajaan Indragiri tersebut berfungsi sebagai tempat menyimpannya dokumen kisah perjalanan kerajaan Indragiri. Wisatawan dapat masuk ke dalam replika istana hanya pada hari-hari tertentu saja dengan tarif yang telah ditentukan. Dari segi aksesibilitas pada sisi timur danau, dibangun sebuah jalan yang terbuat dari tanah yang menghubungkan Jalan Sultan dengan area bagian utara Danau Raja. Jalan tersebut diberi nama Jalan Narasinga. Dan pada tahun 2006 dilakukan pembangunan infrastruktur jalan nasional menjadi 2 jalur. Adanya pelebaran jalur ini berdampak besar bagi pengembangan objek wisata Danau Raja. Pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari penduduk Kota Rengat, namun juga dari luar kota. Sementara aksesibilitas dalam kawasan wisata Danau Raja, jalur pedestrian untuk kedua kalinya diperbaiki menggunakan material paving block. Jalur ini biasanya dimanfaatkan sebagai lintasan jogging oleh pengunjung yang berolahraga. Pada tahun 2007, Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu membangun geotekstil di sekeliling bibir danau untuk mencegah terjadinya erosi aktif akibat arus air danau. Di sepanjang bahu Danau Raja juga dibangun pagar pembatas bermaterial besi untuk keamanan. Dan pada masa ini, jumlah pengunjung semakin meningkat hingga meninggalkan sampah di sekitar lingkungan kawasan Danau Raja. Melihat permasalahan ini, pihak pengelola membangun bak sampah yang terbuat dari beton yang disebar di beberapa spot sepanjang sisi Danau Raja. Dan pada periode keempat, pada tahun 2010 pemerintah daerah membangun sebuah balai kerapatan adat Melayu dari APBD tingkat 1. Lokasi pembangunan berada di samping replika Istana Kerajaan Indragiri. Dalam periode ini, replika Istana Kerajaan Indragiri dan Balai Kerapatan Adat dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu. Balai Kerapatan Adat sempat digunakan sebagai wadah pertemuan acara pemerintah.
Pada periode keempat, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar sebagai pengelola kawasan wisata alam Danau Raja mulai gencar melakukan promosi wisata. Promosi yang dilakukan berupa pembuatan pamflet, brosur, dan keikutsertaan dalam pemeran pariwisata hingga menjadikan kawasan wisata Danau Raja sebagai tempat ajang kompetisi besar. Dan pada tahun 2011, kawasan wisata Danau Raja menjadi tuan rumah acara MTQ tingkat provinsi ke-30. Sejumlah sarana dan prasarana dibangun untuk menyambut acara MTQ, yakni Astaka Terapung sebagai panggung utama, tribun penonton, ruang dewan juri, dan lampu penerangan. Sementara dari segi atraksi, terdapat tambahan permainan air oleh swasta, yaitu 6 bebek dayung dan 2 unit pompong, serta atraksi air mancur di tengah danau. Pada tahun 2014, kawasan wisata Danau Raja kembali menjadi tuan rumah acara Pekan Olahraga Provinsi Riau yang ke-8. Beberapa sarana dibangun untuk menyambut acara Porprov Riau ke-8, yakni menginovasi gedung olahraga Danau Raja dan venue sepak takraw. Sebelah sisi selatan juga dibenahi dengan membuat open space dengan palang nama Wisata Danau Raja yang kerap menjadi spot foto bagi wisatawan. Dari sisi akomodasi juga mengalami peningkatan. Banyak para pengusaha penyedia jasa akomodasi untuk memanfaatkan peluang ini dengan membangun hotel maupun penginapan di lokasi-lokasi yang strategis di Kota Rengat. Akomodasi tersebut antara lain Hotel Danau Raja, Hotel Bintang 7, Hotel Sri Kandi, Wisma Embun Bunga, dan penginapan Sinar Sibumbung. Itulah hal-hal yang ada di wisata budaya Provinsi Riau, tepatnya di Kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di wisata budaya Danau Raja. Sampai bertemu di Danau Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.